hari Arafah itu adalah hari yang sebaiknya kamu tampil di hadapan Allah dengan sangat memelas. Gitu. Dan itu berlaku bukan hanya untuk orang-orang yang ada di padang Arafah di hari Arafah, tapi buat siapapun merasa dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala, tampillah pada hari Arafah sememelas mungkin. Hadirlah di hadapan Allah terlihat semiskin mungkin, terlihat semengenaskan mungkin, terlihat selemes mungkin. Makanya kalau buat orang yang haji itu malah nggak sunnah puasa, karena pelaksanaan hari Arafah itu berat sekali. Jadi tidak disunahkan, malah makruh hukumnya kalau mau puasa di hari Arafah. Bagian ulama malah ada yang mengharamkannya, teman-teman. Itu karena memang pelaksanakan ibadah haji itu kan sangat berat sekali. Jadi jangan puasa buat yang lagi haji. Nah, buat kita nih yang nggak haji, gitu ya, usahakanlah untuk dalam keadaan sesusah mungkin. Ini beneran nih Ustazah, beneran. Saya lagi ngomong serius, teman-teman. Ibadah itu ada yang Allah SWT tuh seneng ngelihat kita tuh kelihatan cantik, kelihatan wangi, kelihatan seger. Contohnya kayak saya sekarang. Saya kalau ngajar itu nggak bagus kalau saya kelihatannya lemes, kelihatannya nggak semangat, kelihatannya sakit gitu. Khawatir yang mendengarkan bukan mendengarkan ucapan saya, tapi malah kesian sama saya. Nanti ada yang bawain saya alat buat tensi, ntar ada yang bawain saya minyak angin gitu ya, nggak bagus. Termasuk juga kalau hari Lebaran, kita itu hari Lebaran nggak bagus, kelihatan lemes, kelihatan nggak punya gitu. Malah justru hari Lebaran sunnahnya pakai baju baru, sunnahnya berwangi-wangian. Hari Jumat, nah nih kayak sekarang kita nih hari Jumat nih, sunnahnya kelihatan rapi, bersih, sunnah wangi-wangi, sunnah potong-potong kuku, kan begitu tuh, sunnah potong kuku. Orang kalau haji tidak diperbolehkan, malah haram. Potong kuku lagi melaksanakan ibadah haji bukan hanya haram, tapi bikin kamu bayar dam. Teman-teman saudara sekalian, itu luar biasa ininya gitu. Kenapa Allah mau kayak begitu gitu? Allah kepengen melihat hambanya dalam keadaan yang paling kesianin gitu, paling ngesianin tuh Allah mau lihat. Jadi kamu di sini juga, dimanapun saja kamu berada, hari Arafah tampaklah memelas. Jangan pakai lipstik, jangan pakai baju bagus, jangan berwewangian. Hari Arafah berpuasalah, jadi lengkap tuh. Udahlah lemes, jelek, pucel, lapar, haus, bau, udah lengkap tuh. Lengkap, teman-teman. Ini saya serius ya ini ya, saya nggak bercanda, emang beneran. Tampillah memelas pada hari Arafah. Dan saudara sekalian, hari Arafah adalah sesuatu yang kata Sayyidina Ibnu Abbas, ittafaq jami'il ulama bi anna afdalul ayyam tiwala sanah yaum Arafah. Seluruh ulama sepakat bahwasanya hari paling afdal sepanjang tahun adalah hari Arafah. Meskipun katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan meski seluruh ulama sepakat bahwa afdalul ayyam adalah hari Arafah, saya berpendapat berbeda. Kata beliau, menurut saya hari paling afdal sepanjang tahun adalah hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Sebab andai tidak karena hari kelahirannya Nabi, kita nggak punya hari Arafah, kita nggak ngerti hari Arafah. Makanya kata beliau, saya sih tetap pendapat saya hari terbaik sepanjang tahun adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Ala kulli hal, hari Arafah merupakan hari yang afdal, teman-teman.
Itu ulama sepakat. Apakah dia yang paling afdol, apakah hari lahirnya Nabi Muhammad yang paling afdol? Itu ada pendapat, tapi semuanya sepakat bahwasanya hari Arafah adalah hari yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr wa layalil 'ashr." Itu adalah tentang fajar yaum Arafah. Demi fajar, artinya adalah demi fajar yang paling mulia. Fajar yang mana nih? Katanya beliau, ai fajri yaum Arafah, yaitu fajar hari Arafah. Walayalil 'ashr, dan demi malam-malam 10, artinya adalah malam dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah merupakan 10 hari yang paling afdol sepanjang tahun. Jadi sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad ketika menceritakan hari Arafah, suatu yang sangat menarik nih. Kata Nabi Muhammad, saya melihat gak pernah ada hari setan nangis paling kejer lebih daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah adalah hari setan-setan menangis. Setan pada nangis tuh hari Arafah. Kenapa nangis? Saya sih sekarang lagi mikir ya, ini jangan-jangan setan di zaman hidupnya Nabi ini nangis. Kayaknya setan zaman sekarang hari Arafah juga belum tentu nangis loh. Umatnya udah kayak begini kondisinya ya, mudah-mudahan aja ya. Sekurangnya mudah-mudahan kita nih yang ngerti, yang ngaji gitu, tetap bisa bikin setan pada nangis hari Arafah. Amin. Ini bingung nih mau ngamininnya nih. Udah temenan apa gimana sama setan? Setan nangis kenapa Ustazah? Teman-teman saya sekalian, kenapa setan pada nangis di hari Arafah? Serius sekalian, adalah karena begitu banyaknya ampunan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada hari Arafah, sampai setan pada nangis, kesel semuanya. Mereka bilang, kita udah setengah mati kerja, bikin orang ngerjain dosa sepanjang tahun, dan datang hari Arafah semua kerjaan kita sia-sia. Allah ngampunin dosa sepanjang tahun, bahkan memberikan pengampunan, penjagaan untuk setahun ke depannya. Kata setan, ya ampun, nih kerja tambah berat aja nih. Godain orang ngerjain dosa sepanjang tahun udah susah, setengah mati, sampai saya begadang, sampai saya kerja keras. Kata setan nih, tahu-tahu datang hari Arafah, gitu aja Allah ampunin dosa sepanjang tahun, hingga mereka menjadi dosanya tak lagi tersisa. Tidak ada hari Allah menurunkan ampunan lebih banyak daripada pada hari Arafah. Buat orang yang hari itu sedang berada di padang Arafah, teman-teman saudaraku sekalian, itu sampai bikin Arafah begitu mereka tinggalkan, andai nih ya, para wali-wali yang bisa ngelihat dengan jelas, itu mereka lihat Arafah bersih kecuali dari timbunan dan gunungan dosa-dosa yang mereka tinggalkan ketika mereka sesudah wukuf di Arafah. Innallaha qad ghafar liman waqafa bi Arafah qabla an yakhluq Arafah bi alfayam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang wukuf di Arafah pada hari Arafah sebelum menciptakan Arafah 2000 tahun lamanya. Arafahnya belum diciptakan, Allah udah netepin siapa-siapa saja calon orang-orang yang wukuf di Arafah pada hari Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga yang namanya belum tercatat di sana, maksudnya semoga yang belum nyampe ke sana, namanya sudah tercatat dalam catatan Allah, suatu hari nanti akan wukuf di Arafah pada hari Arafah. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Itu hari Arafah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai nih kita datang hari Arafah kayak nggak ada apa-apa gitu. Jangan sampai ampunannya nggak berhasil kita dapatkan. Kalau ada orang gitu pas pembagian ampunan nggak dapet tuh kenapa? Ada yang jadi ampunan tuh turunnya kayak air dari langit juga teman-teman. Dalam artian kalau misalnya ada hujan deras tapi kitanya nggak keluar rumah, ya nggak basah juga kan gitu. Kalau kamu pengen dapat air hujan, pengen kebasahan dengan air hujan, pengen minum air hujan, pengen merengguk air hujan, maka kamu harus mengajukan diri untuk itu. Itu satu. Sama yang kedua, kamu walaupun keluar jangan ada di tempat yang tertutup. Kalau kamunya pakai payung ya nggak kena juga kan begitu. Kalau kamunya masuk dalam mobil ya nggak kena juga gitu. Maka teman-teman saya sekalian, syaratnya dua itu tadi gitu kan. Satu, kamu harus mengajukan diri dalam artian amal-amal ibadah yang disunnahkan untuk dilakukan pada hari Arafah, lakukanlah. Apa aja? Ini buat yang enggak haji ya. Yang pertama puasa. Jangan tinggal puasa hari Arafah. Yang kedua, perbanyak doa dan munajat. Saudaraku sekalian, perbanyak doa dan munajat. Terutamanya saat-saat jelang matahari terbenam pada hari Arafah. Di tempatmu masing-masing. Saat-saat jelang matahari terbenam pada hari Arafah, di tempat kita masing-masing, itu usahakan sedang dalam keadaan berdoa dan bermunajat. Doanya jangan hanya minta urusan dunia, tentu saja. Mintalah kepada Allah keridhoannya, mintalah kepada Allah surganya, mintalah kepada Allah husnul khatimah, mintalah kepada Allah keberkahan dalam kehidupan, minta sama Allah cintanya Allah, minta sama Allah cintanya Nabi Muhammad, minta sama Allah kehidupan yang berkah, ilmu manfaat, guru yang dapat membimbing. Ada banyak hal urusan kebaikan-kebaikan yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar urusan dunia. Nggak boleh Ustazah minta urusan dunia, boleh aja, tapi jangan jadikan urusan duniamu itu prioritas. Sebab ketika Allah membahas urusan haji di surat Al-Baqarah, saya kapan hari itu baca-baca ayat-ayat mengenai haji teman-teman, itu ada bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada mereka berdoa di haji ya, karena memang ayatnya sedang pembahasan urusan haji itu di surat Al-Baqarah berapa itu ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa fil akhirati min khalaq wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibun ulaika lahum jazaa'u minallah wa kafa billahi. Sebentar ya, saya pastikan dulu. Allah ketika menceritakan mengenai ibadah haji, teman-teman, Allah bercerita bahwa di antara hamba-hambanya Allah itu ada orang-orang yang berdoa di musiman haji. Doanya itu, ya Allah kasih saya dunia saya, Allah kasih saya dunia saya, Allah. Mintanya dunia mulu, minta jodoh, minta rejeki, minta pekerjaan yang bagus, minta rumah yang gede, minta biar kebeli mobil, minta biar pokoknya urusannya dunia aja gitu, minta pengen ganti HP. Allah bilang falaisa lahu fil akhirati min khalaq. Yang kayak beginian ntar datang di akhirat nggak punya jatah apa-apa. Serem bener. Ya Allah, bukannya saya ini kok nggak dikasih apa-apa ya Allah. Kata Allah, kamu emang doa, tapi semua doamu itu kan
urusannya dunia. Udah aku kasih gitu Allah. Udah aku kasih. Itu pun kalau Allah mau ngasih. Tapi yang urusan akhiratnya, walaysa lahu fil akhirati min khalaq. Kamu nggak minta, ya aku nggak kasih. Serem bener. Datang ke akhirat dalam keadaan miskin, teman-teman. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang kalau berdoa dia bilang, ya Allah, saya minta untuk dunia kebaikan yang membawa kebaikan akhirat. Jadi bahkan mintanya itu hasanah yang di akhirat itu juga bawa hasanah gitu. Bukan hanya sekedar kesenangan atau harta dunia, akan tetapi harta dunia yang bawa kebaikan. Nggak minta jodoh kalau nggak bawa kebaikan. Nggak minta dikasih harta yang bawa kemudorotan. Nggak minta dikasih kendaraan yang bawa hisab panjang tapi tidak membawa kepada kebaikan. Nggak minta. Nggak minta anak yang nggak bawa kebaikan buat akhirat. Nggak minta. Dia nggak asal minta dunia. Akan tetapi yang dia minta adalah hasanah di dalam dunia tersebut. Kebaikan di dalam dunia tersebut. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah, buat mereka ini ada jatah dari apa yang telah mereka usahakan tersebut. Usahanya berupa apa? Berupa doa. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah itu cepat dalam membalas hamba-hambanya. Nah, jadi di hari Arafah, di hari orang-orang banyak minta, di hari orang-orang memang Allah SWT jadikan hari Arafah itu adalah hari untuk kamu banyak-banyak berdoa. Jangan lupakan doa. Doa yang banyak, teman-teman. Doa yang banyak. Doa yang banyak. Di Hadramut tuh dulu tiap tanggal 9 mereka bikin ibtihal bareng-bareng. Kayak lagi wukuf aja di Arafah. Kayak lagi wukuf aja gitu. Buat nyamain mereka yang ada di sana biar yang nggak pada bisa berangkat haji juga ada rasanya. Dan Allah SWT kan mandangnya sebagai satu kesatuan, nggak usah khawatir. Ini kok saya kayaknya jadi halu ya, saya pakai berdiri doa gitu. Enggak, di sisi Allah mah nggak halu, tergantung rasa hatimu itu ada di mana. Yang ada di padang Arafah tapi hatinya lagi di dapur rumahnya, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia kehitungnya kayak lagi ada di dapur rumahnya. Nah, kita juga gitu. Nggak ada di padang Arafah, tapi kalau hati kita sambung sama Allah SWT, kita doa, beneran kita doa. Sangat mungkin, teman-teman, untuk Allah SWT menjadikan kita salah satu dari yang Allah ijabah doa kita, dari yang Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, di antara mereka yang dirahmati Allah SWT pada hari Arafah. Bukankah Allah adalah Tuhan bagi mereka yang sedang berhaji dan Tuhan bagi kita yang tidak sedang berhaji, selagi kita beriman kepadanya. Itu hari Arafah adalah hari paling banyak Allah menurunkan rahmat, ampunan, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Saya tahu teman-teman ini pasti pada punya banyak hajat, iya kan? Banyak bener hajat kita. Kok Ustazah tahu? Ya, saya juga gitu. Hajat saya juga banyak. Nah, untuk hajat-hajat kita itu nggak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. Hajat dunia, hajat akhirat. Pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah, kejaga dari segala dosa. Betul nggak? Betul nggak? Pengen punya anak yang ngerti sama Allah. Pengen punya anak yang nggak usah dibangunin sholat subuh, sebab mereka bahkan sudah bangun dari sebelum subuh untuk tahajud. Kayak gimana tuh rasanya? Indah sekali, bukan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pengen kita dinaikkan sama Allah SWT derajatnya,
punya hati yang bersih, nggak jadi hajatmu. Itu jadi hajat saya, teman-teman. Dan saya yakin kalau kamu ngerti, pasti juga akan minta hal yang sama juga. Lebih daripada kemudahan hidup, sebenarnya jauh lebih penting kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihnya hati. Orang tuh kalau hatinya sama Allah dijadikan bersih, hidupnya jadi bahagia, hidupnya jadi senang, hatinya tuh lega, gitu. Orang kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya dijadikan bersih, dia bisa nyayangin suaminya tulus, dia bisa nyayangin anak-anaknya tulus, nggak nuntut apa-apa kepada siapapun, nggak ngerasa berhak atas apapun, ngelihat orang hanya melihat kebaikannya aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, baik buruk itu adanya dalam hatimu. Baik buruk itu adanya dalam hati kita. Hati yang baik hanya akan melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Dan hati yang buruk hanya akan melihat keburukan dalam setiap orang. Orang yang hatinya buruk, ngelihat matahari dia bilang, ih cahayanya ngebakar, panas banget. Ngelihat bulan, ya ampun, bulan ini tujuannya buat apaan ya? Terang tapi nggak cukup nerangin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang kalau hatinya buruk, ngelihat matahari sekalipun kayak begitu, ngelihat bulan sekalipun kayak begitu. Tapi orang kalau hatinya bersih, gitu kan? Orang kalau hatinya indah, ngelihat matahari, apalah arti bumi tanpamu wahai matahari. Kan begitu. Orang kalau hatinya bersih, ngelihat bulan, engkau menjadikan langit begitu indah dengan kehadiranmu. Masalahnya ada pada hati kita. Itu dia, orang yang hatinya bersih bahagia dimanapun kapanpun dia berada. Orang hatinya baik, hatinya indah, teman-teman saudariku sekalian, akan berbahagia dengan menyandang status apapun. Jomblo bahagia, menikah bahagia, suaminya meninggal menjanda bahagia, punya anak bahagia, nggak punya anak bahagia. Kenapa gitu? Hatinya Allah taruhkan kebahagiaan karena dia punya hati bersih, dia punya hati bagus, dapat melihat keindahan Allah pada apapun dan siapapun yang dia lihat. Jadi kalau kamu ngerasanya hidup susah amat ya, suami begitu, anak begitu, orang tua begitu, ekonomi begini gitu misalnya, Bu, selain daripada kamu memperbaiki hidupmu yang di luar itu, ada yang lebih utama untuk kamu perbaiki, hatimu sendiri. Hatimu sendiri. Dan itu adalah hajat besar saya kepada Allah. Nih, hari Arafah saya tunggu-tungguin. Kenapa gitu? Mau doa yang banyak, mau minta sama Allah SWT, ya Allah, liatin hati saya ya Allah.